kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Bapak, Mama, saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat pagi, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serta
Marilah kita dengar hukum Taurat yang tertulis dalam buku Injil Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang seturut kehendak-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar dapat kami bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Marilah kita mendengar janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Demikianlah janji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita membaca secara bergantian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ia tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan yang hidup kekal. Amin. Kita mendengar warta. Warta Jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 14 Dung Trinitatis 18 September 2022. Topik Minggu, Tuhan menegakkan orang yang hina. 1. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini, Minggu 18 September 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 2. Kebaktian wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah kebaktian tersebut di hari Jumat 23 September 2022 adalah wilayah 12. 3. Program Seksi 2023. 1. Pembahasan program Seksi 2023 di seksi dan di dewan bulan September sampai Oktober 2022. 2. Pembahasan program seksi 2023 di rapat Parhalado bulan November 2022. 3. Pengesahan program seksi 2023 di rapat Uria bulan Desember 2022. 4. Pendaftaran CD periode 2022-2023. Gereja membuka pendaftaran pelajar CD periode tahun 2022-2023. Bagi jemaat yang akan mendaftar dapat menghubungi kantor gereja dengan membawa surat pengantar dari sintua wilayah, fotokopi akte baptis, fotokopi akte lahir, 1 lembar. Kelas CD rencana dimulai di bulan Oktober 2022. Pertemuan pendeta dan pelajar CD bersama orang tua direncanakan pada hari Kamis 20 September 2022 masuk pukul 19.30 WIB di RSG HKBP Pasar Minggu.
5. Dewan-dewan. 5.1 Dewan Kononia, Seksi AMA, rangkaian kegiatan perhewan AMA. Sehubungan dengan kegiatan perhewan AMA, setelah warta jemaat kita dengarkan sosialisasi dari Seksi AMA di ibadah pagi, siang, dan sore. 5.2 Dewan Marturia, Seksi Sending. Seksi Sending akan mengadakan kebaktian sending di hari Sabtu 24 September 2022 pukul 19 WIB. Bagi pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dan jemaat yang terpanggil untuk melayani sending, kebaktian diadakan di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 6. Pernikahan. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Andreas Wahyudi Pandapotan Hutapaya, Sarjana Sains Teknik Engineering, putra dari Bapak Dr. Andus Sabungan Halamuan Hutapaya Komunikasi, dengan Ibu Dr. Anda Nurmaida Borugurning. Alamat Jalan Musyawarah RT 03 RW 01 nomor 5 Ragunan, masuk wilayah 12. Anggota jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Angelina Kusuma Putri Borugurning, putri dari Bapak Andri Kusuma, dengan Ibu Peti Susan, yang telah diangkat anak oleh keluarga Frans Batara Gurning, Sarjana Teknik, Juliana Tamara Boru Hutajulu. Alamat Jalan Musyawarah RT 03 RW 01 nomor 5 Ragunan. Anggota jemaat AKBP Gading Serpong, Resort Serpong. Pemberkatan pernikahan dari hari Jumat pada hari Jumat 23 September 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Geodi Timothy Panggabean, SDS, putra dari Bapak Insinyur Managam Demak Panggabean, dengan Ibu Insinyur Heni Ritar Ripwani Boru Sirait, Jalan Warung Sila nomor 11 RT 02 RW 05 wilayah 13. Anggota jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Gemala Rebeka Uliani Boru Tapubolon, Sarjana Hukum, putri dari Bapak R. Timbul Tapubolon, Sarjana Ekonomi, dengan Ibu Dr. Anda Pionita Lukira Romauli Boru Hutagaul. Alamat Jalan Hanglekyut 2 nomor 73 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anggota jemaat GPIB Epata Jakarta. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 9 WIB di GPIB Epata Jakarta. Warta jemaat yang tidak dapat dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami persilakan untuk AMA sosialisasi. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersukacitalah karena Tuhan
Kembali ke ayat 1. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Tuhanku murah hati serta setia. Tuhanku murah hati serta setia. Tuhanku murah hati serta setia. Umatnya murah hati dan setia. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom, salam dan sejahtera, horas madita salutna. Izinkan saya membuka masker supaya jelas kami masih seperti yang dulu. Setelah 65 tahun umur yang sudah saya lalui dan 33 tahun yang lalu saya menjadi perdana pendeta di sini, dan ini pendeta pertama sekali pendeta di Pasar Minggu ini sebagai uluan dan sekaligus persiapan resort, dan sesudah resort payakondios medaling katanya. Bahasa keren untuk remaja, saya pindah ke Bali. Jadi itu hanya sebagai preambul karena ini memang streaming dan jemaat kita yang di rumah atau dimanapun dan juga mungkin masuk di YouTube,
supaya kalaupun sudah lansia tetapi masih bisa gaul dengan remaja. Jadi untuk itu izinkan saya menyampaikan sesudah Purna Bakti, inilah pertama saya mengunjungi pasar minggu ini sesudah Purna Bakti 2 minggu yang lalu. Saya mengenang kekebaran baru ke sini, nanti ke Tibet untuk menjadi kenangan yang indah. Jadi banyak hal yang tidak bisa saya lupakan di pasar minggu ini. Saya datang sendiri ke pasar minggu ini, tetapi berangkat dari pasar minggu ini berdua dan kembali juga berdua dengan Buruta Gaul saat ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan dalam minggu ke-14 setelah Trinitatis, yaitu Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Dan ini Tuhan menegakkan orang yang hina. Inilah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi suatu pertanyaan yang tidak kunjung habis untuk dijawab adalah kata mengapa. Mengapa? Mungkin kita bertanya, mengapa saya ada hingga hari ini? Mengapa Tuhan memberikan umur yang panjang kepada seseorang? Mengapa seseorang itu memiliki ini dan itu? Mengapa belum mati siapa itu? Mengapa? Dan bahkan itulah suatu pertanyaan yang tidak kunjung habis kita jawab. Sama halnya saudara-saudara, mengapa dalam pemazmur ini dikatakan, pujilah Tuhan hai hamba-hamba. Pujilah nama Tuhan. Mengapa ungkapan ini dikatakan, mengapa dikatakan suatu ungkapan pertanyaan yang tidak bisa kunjung habis untuk kita jawab. Tetapi di dalam Mazmur 113 ini, kata mengapa jelas menjadi jawaban atas segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau dikatakan mengapa memuji Tuhan, mengapa dikatakan kiranya Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Mengapa dikatakan memuji Tuhan dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Itulah menjadi suatu perenungan untuk kita dalam ibadah. Tadi pagi Ibu Bapak, saudara-saudara, saya terbangun 4:30 biasa. Saya tuliskan di Facebook,
untuk merungut. Ternyata sudah ada juga yang bangun 4:30 menjawab Facebook itu. Itu menjadi gambaran saya buat di situ bagaimana Tuhan menunjukkan 5M dalam kehidupan pemazmur ini. 5M bukan 5 miliar ya, jangan dihitung-hitung harta kekayaan. Dikatakan di situ mengatasi segala sesuatu. Yang kedua dikatakan merendahkan Allah, merendahkan dirinya, menatap langit, dan dikatakan di situ bahwa di tempat yang tinggi merendahkan dirinya untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dan yang ketiga dikatakan menegakkan. Itu dikatakan menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan yang keempat dikatakan di situ mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Dan yang kelima dikatakan di situ mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada setiap orang yang diciptakan, yang dimilikinya sebagai orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, mari kita renungkan dalam nats ini yang mungkin bisa kita ambil masing-masing. Kalau Korama mengatakan tadi, saya perhatikan tadi, sebelum mereka bernyanyi, saya perhatikan ini udah 3 generasi ini. Udah ada umur 80, 70, 60, mungkin ada umur 50. Saya terbayang. Tadi duduk, aut sugari lau amat taudak pajupang behamin darwaku. Seandainya sudah ada yang luasau, saya perhatikan yang umur 80, terenung juga bagi saya. Aupe aut sugari ngaluasau di masa Covid, karena kami juga inang adalah alumni Covid dohamido inata. Tanpa gejala. Yang segalanya harus berangkat inang ke Amerika hari Seninnya, di PCR hari Minggu, saya masih khotbah, dipanggil, Pak, aku positif apa? Cepat. Saya turun, siapa? Baru saya buat sama WA grup sentuh. Tolong siapa yang berdekatan dengan saya waktu gereja sore, tolong dicek. Karena saya mengalami COVID-19 tanpa gejala dan inang juga. Saya terbayang duduk, tidur pakai masker, saya terbayang mololawi na tahun lawau dang masih botoan dang dipataru doh denggan. Ini hanya perenungan mungkin di apa streaming ini. Saudara-saudara mengingatkan kalau Tuhan memberikan umur yang panjang, kalau Tuhan memberikan kehidupan. Kalau saudara-saudara ada pada saat ini, saya ada pada saat ini, saudara bisa merenung, bisa ibadah bersama-sama di tempat ini. Ini bukanlah karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan mengizinkan supaya kita memuji Tuhan dari terbit sampai terbenamnya matahari. Terpujilah Tuhan. Maka dalam perenungan Mazmur ini kita diingatkan ada beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita tahu sebab Tuhanlah pemilik semua ciptaannya. Debatado hapena puna sude akka jadi-jadianna, debatado hapena puna ngoluta, debatado hapena puna ngoluku. Tuhan yang menjadi pemilik, dan seperti nyanyian buku ende kita tadi 476. Dangau napuna au. Bukan kita yang empunya kita, tetapi Tuhan yang empunya. Tuhan yang senantiasa memberi kehidupan. Kiranya Tuhan dimasyurkan sekarang sampai selama-lamanya. Hak Tuhan untuk dipuji karena dialah pemilik, dialah pemberi kehidupan. Dialah yang memberikan segala harapan dan kerinduan ibu bapa dan saya. Dan bahkan saya terenung, saya bayangkan dulu ini. Ini dulu gereja kita di sini kebun pisang semua. Dan kita tidak tahu bagaimana proses
prosesnya ini dulu tidak ada izin di sini karena di sini ada trafo besar dan ini akan dibongkar ini dan akan semua akan. Atau dalam bahasa Batak, molodang di paluas Tuhani. Molodang di paluas Tuhani HP akan dipikirat tado dia na adong do HP sakap ni Tuhani di perdalanan ningulut. Jika Tuhan izinkan juga kehidupan saudara dalam perjalanan hidup saudara bisa bersama-sama dalam ibadah dan anak-anak. Jika Tuhan izinkan kita bisa saudara-saudara juga yang di balkon, saya yakin dan percaya sama halnya seperti misalnya kalau di balkon ya. Tongdo di parate-atehon yang jemite inak pe di balkon sipata tangan na karejo di handphone tak. Ala yang guna digijang yakin doa teh tak poladok sunguni. Karena kadang kan remaja ini apa subulung kan asik khotbah kita begini, kita kira khotbah kita yang ditertawain, tapi foto kita yang dipaspak dikirim ini. Pengkhotbah itu aneh ya katanya. Tapi saya yakin itu dalam hal saudara-saudara, sebab Tuhanlah pemilik semua. Sebab Tuhanlah yang memberikan umur yang panjang, sebab Tuhanlah yang memberi kehidupan saudara-saudara, sebab Tuhanlah memberikan harapan dan kerinduan kita dalam perjalanan kehidupan. Kalau pemazmur berkata Tuhan ingin kita tinggikan namanya, bahkan dalam setiap waktu, tidak dibatasi ruang dan waktu dan tempat di mana kita berada dari terbit matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sebab hari esok kita tidak tahu. Siapa yang tahu hari esok? Saya bertemu dengan jemaat kita dengan yang sudah lama. Wah, ay mangulu dupe amang ninna, ngeri nih. Coba majul pajupang do kamu amangati, pajupang isalak kita. Ay mangulu dupe ho, ya maksudmu bahasa dakko perjulu mate. Kan ngeri itu kan. Kalau sedangkan dikatakan kalau kita ketemu dengan kawan misalnya tuh, so namarnya kolai, langan-langan buim, neneng mate nama hodo perjulu mate. Kan gitu. Kan dia tahu kita hidup ini. Atau istilah yang di kampung-kampung halan, tomorrow, who knows katanya, so keren bahasa Inggris. Besok siapa yang tahu di antara kita beribadah hari ini, mungkin kita masih ketawa ketiwi, mungkin kita masih cipika-cipiki. Atau kita lihat saudara-saudara kawan kita bisa begini, kawan kita minta, tapi besok kita tidak tahu siapa yang terjadi. Mungkin di antara saudara ada pangkat, ada jabatan, tetapi apa yang terjadi saudara-saudara dengan istri dan anak-anak, kalau itu terjadi bagi kita, terjadi bukan hanya korban tetapi pelaku juga. Kalau kita alami seperti itu, semuanya tidak ada artinya. Mungkin kalau kita kembali ke sejarah titik di buah, kalau mungkin bisa kembali sejarah ini ya, lebih baiklah aku seperti ini kalau Tuhannya akhirnya seperti ini. Saudara-saudara, pemazmur mengingatkan kita, hidupmu bukanlah milikmu, hidupmu adalah pemberian Tuhan. Syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kan nyanyian lansia ya, tapi bukan hanya hidup nyanyian lansia itu, tapi hidup kita semua. Syukuri apa yang ada, kata Demasif kan, kata remaja ya, biar agak keren sedikit. Syukuri apa yang ada, hidup ini, terus kamu remaja, kamu nama butuh terus. Itu berarti saudara-saudara kita diingatkan, pemazmur mengingatkan, pujilah Tuhan sampai terbit. Karena hari esok kita tidak tahu, hari minggu depan kita tidak tahu, bulan depan kita tidak tahu, tahun depan tidak tahu. Saya khotbah di sini, mungkin saudara nggak tahu, wah masa udah 65, suaranya pak. Sebelum orang jalan, kalau saya jalan pagi dengan begitu, kalau sadar itu, mau kemana nek, katanya, udah nenek aku rupanya. Karena mungkin dilihat rambut putih kan. Asing majuakan yang jol mau nanggo kaina ada ngolo rambut putih, anggo kama, itu kebibawaan, anggo ina, ikon birongdo aso nagtadayo na matua ina. Ada kamu makin, jadi mau lolo kaina na tua-tua putih rambutnya, mahkota itu, dan macam-macam bejol mah, angga matua
Saudara-saudara ingat, Tuhanlah pemilik. Tuhanlah yang memberi waktu dan kesempatan. Tuhanlah yang mengizinkan saudara-saudara punya anak dan keturunan, punya rezeki, punya segala sesuatu. Tuhan izinkan itu semua. Itu berarti pujilah Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, bukan hanya para pertohonan, bukan hanya pelayan tahbisan, bukan hanya pengurus, tetapi semua hamba-hamba Tuhan. Kalau kita hamba, berarti kita menjadi pelaku pekerja apa yang dikehendaki Tuhan, supaya tidak seperti apa dalam perumpamaan tadi dalam Lukas 16 tadi, yaitu bendahara yang tidak jujur. Tetapi akhirnya dia dipuji karena apa? Memakai kesempatan. Kalau toh nanti saya akan dipecat, tetapi masih ada kesempatan supaya dia dipuji, supaya dia juga memperoleh kesempatan, dikatakan itu. Akan saya lakukan seperti ini, akan saya lakukan seperti ini. Apabila saya dipecat, masih ada waktu untuk merubah segala sesuatu yang diberikan kepercayaan kepada dia. Karena itu dikatakan saudara-saudara, jika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, diberikan umur panjang kepada saya, kepada ibu bapa, diberi ada harta dan kekayaan, diberikan anak dan keturunan, diberikan segala sesuatu itu, mari pujilah Tuhan, berilah waktu dan kesempatan, berkata, Tuhan ini semua milik-Mu. Saya hanya mempergunakan waktu dan kesempatan. Ini semua dia tahu bahwa bendahara yang tidak jujur itu, dia tahu itu bukan miliknya. Dia tahu itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita tahu bahwa hidup kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau saya akan ditanya sudah umur 65 tahun, belum tentu semua pendeta juga diberikan umur 65 tahun. Dan sehat, saya katakan Tuhan, kalau Tuhan saya sehat, biarlah suaraku kalau dicabut Tuhan suara itu, mungkin saya berkhotbah di sini, pasti ibu bapak, Marjamita dope padita siboya ngapensiun suarana angakadangan rekod naik HP jalang-jalang itu rindenum sih. Ngeri kan suara belum seperti pensiun, tapi realitas sudah pensiun kan. Itu artinya berilah pertanggungjawaban akan milik Tuhan. Jika tidak ada kekayaan, mungkin diberi kesehatan. Jika mungkin saudara tidak kaya seperti orang lain, tetapi membutuhkan kecukupan, Tuhan terima kasih. Inilah yang kusyukuri, hidup yang Tuhan berikan. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Tidak bisa kita beli Alphard, dari baiklah masuk Alfamart, nggak apa-apa kan? Kan nggak bisa beli Alfamart. Ya masuk ke Alfamart kita teruskan. Artinya ibu bapak, syukuri apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nama cek gua mau dodok gua mangmudum neraka. Berarti masih segar ya. Pagi-pagi duputun demi. Saya alani maskeron nanti. Sobinoto pe maskeron nama dodok mang nama nguduki budi. Apalagi ibu-ibu ti. Udah dipakai masker, baru dipakai masker dibuka. Nah usai itu tuh usai. Kan dah ada lagi kan, anggo bapak-bapak ngamar dusbi, tuh mas itu tuh paling akap rokok kan memang, bayangku mah isop putih, yangku saya salah nggak menikmati, kan ini mati orang lain lagi nggak apa-apa kan, sehat semua, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pemazmur berkatakan di sini Tuhan itu tinggi dan mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kata mengatasi berarti tidak ada yang bisa mengatasi segala akal budi manusia, hanya Allah yang bisa memahami. Karena itu dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 3 itu 20 dikatakan Tuhanlah yang mampu melakukan segala perkara melebihi akal dan pikiran dan dua-dua kita. Dia mengatasi. Artinya Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu untuk memelihara, melihat dan juga memberikan berkat kepada kita. Karena itu yang kedua, sebab dialah Tuhan yang berkuasa atas semua aspek kehidupan kita. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, kenapa dikatakan oleh Amsal 3:16,
bahwa umur panjang di tangan kanannya, dan apa dikatakan kemuliaan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kenapa tangan kiri kekayaan dan kemuliaan? Kenapa dikatakan di tangan kanan adalah umur panjang? Itu berarti di tangan kuasa Tuhan hidup mati adalah, makanya sekali dikatakan ada simbol-simbol hidupku di tangan Tuhan. Tetapi kekayaan di tangan kiri, artinya kalau tangan kiri kan kalau suka-sukanya itu dengan kan tidak ada itu artinya segala sesuatu. Makanya kalau orang Batak jangan mar tangan kiri katanya kan. Molorotu akalain aduk dia na tangan kiri dan diboto tangan kanan ini kan. Sip-sip diam-diam. Alai mulutu hula-hulai akai naten nadangi bulutu hula-hulai itu bulu rom tu harus tonton. Makanya kalau ibu-ibu kalau kuitonya idanya datang, berapa kau kasih sama ide itu nih? Udah hanya 500, banyak kali ini. Alai mulutu hula-hula na dong, ileot 1 juta. Sedikit kali kau kasih itu hina. Memang mulutu ide anaknya 500 di leon nama tei. Banyak kali ini. Habis itu hula-hula nggak 1 juta anaknya di leon. Sedikit kali ini kan. Tapi dong di Sonia tiap ibu-ibu. Onak pola masih berengat siya no mula no hodi hinna musa ton hodi hinna neng lau mangakian na mak tapi susau mangan lopa majoy lopai ho hinna musa to, ya kan? Ini hanya untuk jasa teh supaya segera teh mulak senon tabudu bah daripada isan mekelekel amin amin hinna ison tepuk tangan hinna, tepuk tangan tidak tepuk tangan yang berubah hidup. Jangan tobat tomat, tobat menugut komak botari. Tobat di gereja, haluar segereja komak musih. Karena itu Ibu Bapak, ingat dialah yang berkuasa, dialah yang mengatur, dialah yang menentukan masa depan. Bukan suami yang menentukan masa depan anak-anak kita, bukan istri, bukan orang tua masa depan anak-anak remaja dan pemuda. Masa depanmu di tangan Tuhan. Apabila kamu taat, apabila kamu memuji dan memuliakan Tuhan, ingat Dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Itu berarti mata Tuhan, pandangan Tuhan. Kalau kita katakan CCTV Tuhan itu tidak bisa ditutup oleh siapapun. Hanya CCTV manusia ada larangan kan? CCTV manusia kan tidak bisa di tempat ini nggak bisa. Di hotel kalau coba dibuat di tempat ini nggak bisa kan ke kamar kita. Tapi sisi Tuhan dibawa todo sudi. Kenapa sampai dikatakan rambut di atas kepalamu pun dihitung katanya? Itu berarti Tuhan tahu. Apapun kepintaran manusia menutupi segala sesuatu, sepintar-pintarnya istri menutupi atau suami menutupi sesuatu, tetapi Tuhan berkata, ku tahu apa yang kau sembunyikan. Pasti Tuhan berkata, jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita katanya. Dihusip peduinian, alai ngamate be, apa kata hati. Sehingga dia melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Ibu Bapak, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan karena Dia merendahkan melihat ke langit dan ke bumi. Ia dan bahkan dikatakan Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin ke dalam lumpur. Itu berarti saudara-saudara, masa depan kehidupan dan tidak akan ada yang direndahkan oleh siapapun kalau Tuhan yang membela dan berpihak kepada kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara, andalkanlah Tuhan, andalkan iman kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak, andaliman ninnate, andalkan iman. Mula mengalang andaliman kan terasa do hitir-hitir. Kalau orang beriman tidak akan hitir-hitir hidupnya. Hanya mengalang andaliman do hitir-hitir. Tapi mengandalkan iman, kita kuat, kita menjadi iman Kristen KTP. Iman Kristen KTP yaitu kuat, teguh, penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan hanya Kristen KTP, tapi iman KTP adalah kuat, teguh, penuh pengharapan yang hanya bersandar kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan pujilah Tuhan. Sebab Dia yang merendahkan diri, Ia menegakkan orang hina dalam debu,
mengangkat orang yang miskin dari lempur, dan mendudukkan bersama-sama dengan para bangsawan. Itu berarti saudara-saudara, Tuhan yang berkuasa dan juga mengembalikan pengharapan dan sukacita kita apapun yang kita alami dan pergumulan. Satu kata kunci hidup dalam pelayanan saya yang seperjalanan hidup saya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi bagi kita, ada maksud rencana Tuhan yang tersembunyi yang belum kita tahu. Molo dang di paloas de bata hita di akanata parsita, di balik itu ada rancangan Tuhan yang terbaik kepada ibu bapa. Yakini itu. Molo dang di paloas de bata songono kita. Kalau Tuhan tidak izinkan saudara sama seperti orang lain, sama seperti ini, tetapi di balik itu ada rancangan Tuhan untuk kita masing-masing. Oh, ido HP Tuhan. Itu rupanya Tuhan baru saya sadar. Karena itu, ibu bapa, pujilah Tuhan. Masyurkanlah nama Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Tuhan Allah mengangkat dan mengembalikan harkat setiap orang sebagai gambar dan rupa Allah. Itulah yang kita lihat tadi kepada orang yang hina. Itulah yang dikatakan kepada orang-orang para bangsawan, orang-orang dikatakan itu kepada perempuan-perempuan mandul. Kepada dikatakan di situ kepada ibu anak-anak pemenuh dengan sukacita. Itu berarti saudara-saudara, Tuhan Allah mengangkat dan mengembalikan harkat setiap orang. Itulah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus mengembalikan harkat dan martabat manusia sehingga kita setara di dalam hadapan Tuhan, bukan karena status sosial ekonomi, bukan karena pangkat dan jabatan kita berharga di hadapan Tuhan, tetapi kita berharga di hadapan Tuhan karena Dia mengasihi kita sebagai miliknya. Karena itu jangan Anda merasa rendah diri, tapi kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, apapun keberadaan kita masing-masing, tetapi harkat dan martabat kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang berharga di hadapan Tuhan, sama halnya dengan ibu bapa. Saya yakin ibu bapa memiliki harta yang berharga di dalam rumah. Kenapa dimasukkan itu di tempat apa? Tersembunyi dan disimpan dengan baik. Kenapa ibu bapak menyimpan harta berharga itu mungkin di bank? Mengapa ibu bapak menyimpan harta berlian emas dan itu di tempat inbox yang bagaimanapun itu tersimpan dan tidak diketahui oleh siapapun itu? Hanya mungkin kepada suami, Pak disondo huwain dah. Mak isondo huwain bah, tak mati au. Bah, nang mati ho. Nang dia upetahoin na si pemi. Asal mamangulu ho. Hal yang guna marino, saya hatok mama hati amat tahun. Kalau berpikiran seperti itu, tapi kalau berpikiran seperti apa yang dikatakan itu ngapain? Kalau ngapain itu dikumpulkan kalau memang dikatakan ini untuk ini, enggak, lebih berharga doho dia daripada nang di papungumi. Lebih berharga anak-anak kita itu kalau dikatakan misalnya katakanlah anak-anak kita tabrakan, contoh keluarga kita tabrakan, jangan ditanya bagaimana sepeda motor rusak enggak kata. Dang rusak mak, audona rusak, tahu mak ini. Enggak, nyawa anak itu yang penting. Buah mang sehat doh mang, sehat doh mang, itu. Sepeda motor itu sih gak, dak pola buaya mang, sepeda motor ibu udah gatiun, anggo odak boy tergati bihomus. Kan gak bisa kan, hal sepele dui, karena itu lebih berharga nyawa. Jika Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, itu berarti mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Argado hamu amang, mulu pajupak kita dongata. Ida masih argado ho baga ulibah inna. Coba kamu juga bereng. Nagudak katam uboto do maksud mutarina. Nda jujur aja. Mau ta puji do ngata pajupang. Bah, sona sehat do bah inna. Ngata botonya. Bah, sona langsik ko inna. Bah, waro langsing go hape ngai bereng ukuran 70 inna. Idok 37 inna kan.
Anggo iya tong nama baina kahana medi. Tak tohobi. Atong amuakamang bohama nguluta. Bagaimana hidup kita kalau memang pemazmur mengungkapkan ini? Sudah 2000 tahun yang lalu lebih pemazmur mengatakan itu, berarti apa yang ibu bapak saudara-saudara? Ada 3 hal yang kita ingat tadi. Kalau saya adalah milik Tuhan, kalau memang Tuhan penguasa dalam hidupku, dalam perjalanan hidupku, maka tidak ada jalan lain selain daripada mari kita berserah kepada Tuhan dalam setiap apapun yang tidak mampu kita pikirkan. Allah mampu untuk memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan kehidupan kita. Tuk do debata mengurupi hamu, mengurupi au, mengurupi hita di sudi aka perdalanan nguluton. Asal mah unang kita bersandar kepada akal dan pikiran kita. Janganlah kamu bersandar kepada akal dan pikiranmu, serahkan kepada Tuhan. Pasahat ma dalam mutu jahuba jala haposi ibana nong lansia dua kainon narak mulutuama husukuni. Idia tersurati amang pasti non nudokonnya kaama di Biblia amang ina. Idia tersurati paitejo suku citu atena di suku citu ata amang di dia do nedokon di padita emeritusina au penga lupa dus duita beda tipis. Kolana dodah asa semangat du kita. Bukan ayat-ayatnya itu yang penting, tetapi penghayatan akan firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada akal dan pikiranmu. Yang kedua, dalam realita kehidupan pemazmur ini menyadari apa? Bahwa dia sadar akan segala hidupnya dan segala sesuatu yang dia miliki. Ini milikmu Tuhan. Suatu saat apabila tiba saatnya, saya akan meninggalkan semuanya itu. Hamua kamang tabereng donuai ngonate tren idia dikubur San Diego. Sahera 5.000 nae nama ongkos San Diego tu banua gijam. Di San Diego atau di Menteng Pulo atau dimanapun, bukan itu akhir hidup, hanya sesaat itu. Holan alana lebih nentreng di sanotik, ante lebih teratur di san. Ia sona berdalani dan mebir hita. Alani itu melolau hita tu si sona wisata, ante wisata rohani, au pea digem tu son. Sadar kita. Suatu saat itu semua akan kita tinggalkan. Kalau Tuhan memanggil dan kita tinggalkan itu semua, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Sama dengan Lukas 16 tadi. Dia do taringo tuho. Beri pertanggungjawaban. Saya berikan dengan ini, maka dikatakan apa yang dikatakan kecerdikan daripada bendahara itu dikatakan, berapa utangmu, berapa ini, dan kan betul berutang itu, mungkin bunga utang-utang itu yang dihapuskan, tetapi harta kekayaan pemilik itu tetap, sehingga meringankan. Cerdik kali kau katanya kan. Dan yang itu berarti, bila tiba saatnya, aku akan menjawab Tuhan, inilah Tuhan, harta milikmu yang kau berikan kepadaku. Artinya hidupku ku persembahkan untuk Tuhan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam hidup kita ini adalah pujian, kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Kalau kita kaya, kalau ada jabatan, kalau ada panjang umur, kalau kita memiliki segala sesuatu, kita akan berkata, ini milikmu Tuhan. Saatnya akan kita tinggalkan. Dangadong nabui buanotate, edenya kama dete. Dangadong na buah nonina tading do sudi hola satok kidu hita kemeriahan itu nuai ngope tabereng ina mate pe silpi isi do pe bakke ngenne buti ba ina maruan hita buti sahera gentleman mate amat do ina tai hita buti. Itu berarti ingat saatnya kita akan kembali ke rumah Bapa. Mulai bere kamu pe songono nate adiga masutungin kamu ya mata padita siwion adiga mamusean. Dah saatnya, bukan kita yang menentukan saatnya, tetapi Tuhan yang menentukan saatnya, itu pasti. Dan yang terakhir dalam Mazmur ini, marilah kita memberikan sukacita kepada siapapun, sama seperti dikatakan Ibu Mandul tadi.
Sekalipun ibu mandul itu di rumah sebagai ibu anak-anak, berarti dia menyukakan hati setiap anak yang tidak dilahirkan. Itu berarti ibu bapa masih diberi Tuhan untuk memberikan sukacita kepada orang lain. Berilah senyum, sekalipun orang lain itu tidak senyum kepada kita. Sapalah orang lain itu, walaupun dia tidak mau menyapa. Songon hata batak pakulingi atong ipakulingi bigui main sisi atong isi bigui main hidup marulaun na dia ngeri banget tadi hidup marulaun na dia oh hamuna ale dong ringgas be masih jalangan ini ya jalang idami di jalang bigui main ya sui baru jalang songon dana hidup jalang ya hapus musi tangan nih kejam banget tadi atong bisa sehari-hari dope taulahum manadinggan aina manggotil duhita muse anggo sopargale. Biarkan semasih ada waktunya, marilah kita melakukan yang baik, karena kita juga akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan melindungi kami dan menyapa kami melalui firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa semua ciptaan dan milik Tuhan adalah menjadi kesempatan untuk kami syukuri. Hidup kami adalah milik Tuhan dan pemberian Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kami nikmati berkat-berkat Tuhan. Kami diingatkan bahwa semua itu adalah milik dan pemberian Tuhan kepada kami, supaya kami mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua jemaat-Mu, apapun pergumulan-pergumulan dan kerinduan dan harapan bagi jemaat yang sakit, yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam keadaan sakit di rumah sakit atau di rumah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita kepada mereka. Juga pergumulan daripada jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan kehidupan nafkah dalam kehidupan pekerjaan mereka. Biarlah Kau Tuhan senantiasa berikan harapan dan kerinduan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk putra-putri kami dalam proses belajar SD, SMP, dan SMA dan mahasiswa. Sekalipun mungkin belum seperti apa yang kami alami sebelumnya, yaitu dengan tatap muka. Biarlah anak-anak kami dalam ketekun untuk belajar, menuntut ilmu untuk menggapai masa depan mereka. Kami berdoa juga untuk putra-putri kami, sebagaimana kerinduan daripada putra-putri kami yang segoyahnya untuk berumah tangga, untuk memberikan teman hidup yang sepadan, yang seiman, pilihan yang tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki kepada putra-putri kami, dan harapan daripada orang tua kami, pergumulan daripada orang tua, supaya anak putra-putri kami untuk menikah. Kiranya Tuhan yang menunjukkan dan menunjukkan bagaimana mereka untuk menemukan teman hidup mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang Tuhan berkati dalam pernikahan, dalam kerinduan mereka untuk mendapatkan anak dan keturunan. Engkaulah Tuhan yang memberikan sumber keturunan untuk putra-putri kami yang sudah berkeluarga. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang merencanakan untuk pernikahan, putra-putri kami, Andreas Wahyu Pandapotan Hutapea, dan juga dengan Kusuma, dengan Angelera Kusuma Putri Burugurning. Demikian juga untuk Jody Timothy Panggabean, dengan Gemala Rebeka Uli Buru Tampu Bolon. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, yang sudah mereka juga dalam perjanjian nikah. Apa yang sudah mereka janjikan, biarlah mereka komit dan konsisten dan konsekuen untuk ikat janji
dan Engkau berkati Tuhan. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah kekal untuk selama-lamanya. Demikian juga untuk keluarga kedua belah pihak, segala persiapan-persiapan daripada orang tua, izinkanlah mereka Tuhan, berkatilah mereka dalam segala persiapan, apa yang sudah mereka rencanakan waktu dan apa persiapan-persiapan mereka, supaya mereka memperoleh berkat dan sukacita, kebahagiaan dari kedua belah pihak keluarga. Dan untuk itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua persiapan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan putra-putri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kesetiaan dalam suami dan istri, karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan dan sukacita untuk setiap keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pelayanan gereja, apa yang sudah direncanakan dalam setiap kategorial dan seksi-seksi, dan dewan-dewan koinonia, marturia, dan diakunia dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, dan juga untuk kebaktian-kebaktian wilayah. Engkau berkati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua program pelayanan dari pendeta kami dan penutua, dan juga setiap kur paduan suara dan guru-guru sekolah minggu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan mereka untuk memberikan pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan dari anak-anak sekolah minggu, karena mereka adalah generasi-generasi yang kami rindukan dalam kehidupan pertumbuhan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, jauhkan Tuhan dari segala sikap-sikap yang senantiasa intoleran, supaya kami tahu pergumulan daripada pendirian gereja-gereja di daerah-daerah tertentu, kalaupun ada para tokoh-tokoh agama dan juga dari sepihak dari oknum-oknum pemerintah yang melarang, yang tidak memberikan izin kepada pendirian rumah ibadah. Kami berdoa Tuhan, semakin kami tahu kehidupan orang yang beragama, yang belum beriman dan mengenal Tuhan, yang hanya memperalat agama untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Kami berdoa Tuhan, izinkanlah kami Tuhan untuk mengasihi mereka, bukan membenci, tetapi kami berdoa dan saatnya Tuhan akan membukakan pintu-pintu kasih supaya mereka bisa mengenal akan keberadaan Tuhan. Itu untuk ujian iman kami, supaya kami juga berdoa untuk mereka. Karena mereka menunjukkan fanatisme buta, fanatisme yang tidak mengenal bahkan kasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi semua bangsa, semua umat. Dan itulah Tuhan yang kami sembah. Biarlah kami berdoa Tuhan untuk mereka semua. Apapun yang sudah mungkin viral, kiranya itu menjadi kesempatan untuk kami saling mendoakan, saling menguatkan di mana kami ada dan berada. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintah. Mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Nomor 565 ayat 1 dan seterusnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua.